Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang kembali berjumpa dengan Anda sekalian di tempat ini pada hari ini. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya kita sedang melewati masa-masa ya tentu saja masa yang tidak mudah buat kita semua saat ini. Kita semua mengetahui dalam beberapa minggu terakhir dunia sedang resah dan bangsa Indonesia juga resah, dan kota kita tercinta Makassar juga sedang resah. Ya, kita mengetahui bagaimana dalam beberapa bulan terakhir terjadi sebuah wabah yang menyebar ke seluruh dunia, yang dimulai dari Cina sana dan kemudian menyebar ke berbagai macam negara, dan saat ini ada juga di bangsa Indonesia. Dan saat ini di Indonesia wabahnya juga semakin melebar, semakin banyak terjadi di bangsa ini. Dan saudara, ya kita mengetahui semua akibat daripada wabah ini bukan cuma penyakitnya yang membuat banyak orang sakit, tetapi menciptakan krisis-krisis yang baru yang lain. Yang saudara yang dikasih oleh Tuhan, krisis yang kita ketahui belakangan ini, selain daripada krisis penyakit yang terjadi, ada juga krisis ekonomi yang terjadi, di mana perdagangan semakin melambat, pariwisata semakin melambat, dan juga di mana-mana di seluruh dunia, banyak di negara yang sedang terjangkiti, orang-orang yang bekerja dirumahkan oleh bos-bos mereka, atau mungkin mereka harus kerja dari rumah, yang membuat ada beberapa pekerjaan yang terhenti, bahkan di beberapa kota yang dimana ditetapkan untuk di lockdown, yang seluruh penduduknya diisolasi, juga mengalami bukan hanya perlambatan ekonomi, bahkan beberapa ekonominya juga berhenti. Gak 100% total, tetapi berhenti cukup banyak. Dan saudara, ini semua saat ini sedang terjadi. Ya, bukan cuma krisis secara kesehatan dan juga krisis ekonomi, tetapi kita mengetahui yang terjadi juga belakangan ini, di mana pergerakan daripada kita manusia ini semakin terbatas. Kita mau keluar kemana-mana pun saat ini disarankan untuk lebih baik tinggal di rumah kalau tidak perlu. Atau kalaupun kita pergi ke suatu tempat, disarankan juga untuk kita menjaga jarak dengan orang lain supaya kita tidak tertular akan penyakit ini. Dan saudara, kita melihat bagaimana ada suatu perubahan yang terjadi di dunia ini. Jadi saudara, krisis yang terjadi bukan hanya krisis secara kesehatan, bukan hanya krisis secara ekonomi, bukan hanya krisis secara physical distancing atau menjaga jarak antar manusia, tetapi juga ada krisis di mana manusia harus mulai beradaptasi dengan situasi yang baru. Ada suatu krisis perubahan secara kebiasaan. Saudara, sebagaimana kita ketahui, banyak sekolah-sekolah, bahkan bisa dikatakan hampir semua sekolah saat ini tutup. Bahkan pemerintah sudah mengumumkan tidak ada lagi ujian SMA, SMP, dan SD, sehingga mereka ditinjau kelulusannya dari hasil raport mereka. Dan saudara, banyak anak-anak yang dirumahkan, dan kemarin saya mendapatkan sebuah WhatsApp yang cukup lucu juga, yang menunjukkan bagaimana anak-anak saat ini mereka merasa bahwa diajar oleh guru mereka lebih nyaman, lebih fun daripada diajar oleh papa mama mereka, ya. Dan Anda bisa lihat WhatsAppnya seperti ini. Ada perubahan kebiasaan yang dialami oleh anak-anak dan juga oleh orang tua, di mana orang tua yang nggak biasa untuk mengajar anak-anak mereka harus mengajar anak-anak mereka. Mereka belum tentu punya talenta sebagai seorang guru, tiba-tiba harus ngajar begitu saja. Dan akhirnya anak-anak yang tidak biasa diajar oleh orang tua mereka rupanya stres juga. Nah saudara, ada hal-hal yang belakangan ini di dunia terjadi yang dimana hal-hal ini menciptakan suatu perubahan-perubahan yang baru. Dan perubahan-perubahan yang baru tersebut, Bapak Ibu Saudara, ya sebenarnya adalah sebuah krisis yang baru yang saat ini sedang dialami oleh banyak manusia. Dan bukan hanya tentang anak-anak yang pergi ke sekolah saja, tetapi gaya hidup kita juga mengalami perubahan-perubahan.
Ya, Bapak Ibu Saudara, ya, kalau tadi saya bicara mengenai ada krisis perubahan, maksud saya adalah seperti ini, di mana saat ini kita di dunia ini mengalami yang namanya suatu perubahan di dalam cara kita hidup, perubahan di dalam cara kita melakukan sesuatu. Ya, tadi contoh sekolah hanyalah salah satu contoh yang saya berikan. Ya, contoh yang lain sekarang banyak orang yang bekerja lewat online, meeting online, berjumpa dengan online. Kita saat ini banyak yang mau beli makanan, ya itu lebih banyak menggunakan jasa-jasa daripada Gojek, Grab, ya seperti itu, atau sarana-sarana yang lain. Ya mungkin dulu kita sudah melakukannya, tetapi belakangan ini kita jadi lebih sering melakukannya karena kita dianjurkan untuk tidak keluar rumah. Perubahan yang lain yang terjadi adalah saat ini banyak keluarga yang mempunyai lebih banyak waktu dengan anak-anak mereka, mempunyai lebih banyak waktu dengan orang tua mereka, karena mereka dianjurkan untuk tetap berada di dalam rumah. Ya, ada perubahan yang positif juga di sana. Selain itu juga kalau kita melihat ada perubahan yang lain, ya di banyak tempat diadakan ibadah online. Ya bisa dikatakan hampir seluruh tempat saat ini mengadakan ibadah online. Ya, dan ya sama seperti kita juga saat ini kita mengadakan ibadah online. Nah saudara, ini adalah perubahan-perubahan yang saat ini sedang terjadi di dunia ini. Dan oleh sebab itu hari ini saya mengajak kita semua jemaat Tuhan untuk kita jadi jemaat yang siap untuk menghadapi akan perubahan-perubahan ini, krisis perubahan ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, judul tema khotbah saya pada hari ini adalah tentang masa jeda. Ya, masa jeda atau on pause, masa jeda kita. Apa maksudnya masa jeda? Bapak Ibu Saudara, ya, khotbah saya tentang masa jeda adalah seperti ini. Ini yang saya maksudkan dengan masa jeda. Masa jeda adalah masa di mana kita melakukan sesuatu yang berbeda dari kebiasaan-kebiasaan yang lazimnya. Sekali lagi, masa jeda yang saya maksudkan di dalam firman Tuhan kali ini adalah masa di mana kita melakukan sesuatu yang berbeda dari kebiasaan-kebiasaan yang lazimnya kita lakukan. Ya, tadi saya sudah berikan contohnya tadi ya. Biasanya kita ibadah minggu bersama-sama di dalam gedung gereja, tapi kali ini karena ada krisis kesehatan yang sedang terjadi dan juga ada himbauan perintah dari pemerintah kita, maka saat ini kita beribadah di rumah kita masing-masing. Jadi ada kebiasaan yang lazim yang kita lakukan yang saat ini berubah. Anak-anak kita yang biasanya tiap hari Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu harus bersekolah, kali ini mereka harus belajar di rumah. Jadi ada masa jeda. Ya, nah masa jeda tersebut bisa juga berarti masa di mana kita harus berhenti sejenak dari kegiatan kita untuk kita bisa merenung sejenak akan kehidupan kita. Sekali lagi, masa jeda yang saya maksudkan yang kedua adalah masa di mana kita harus berhenti sejenak dari kegiatan kita untuk kita bisa merenung sejenak. Saya meyakini Bapak Ibu Saudara bahwa banyak di antara kita yang saat ini punya lebih banyak waktu untuk berdoa, punya lebih banyak waktu untuk membaca firman Tuhan, punya lebih banyak waktu untuk merenung kehidupan ini, kembali melihat apa yang kita sudah kerjakan, melihat apa yang akan kita capai, saudara. Ya, dan saudara, ini terjadi karena ada masa jeda. Nah, saya katakan bahwa ini masa jeda, saudara, karena masa-masa seperti ini tidak akan terus-menerus terjadi. Ya, sekali lagi saya katakan masa-masa ini tidak akan terus-menerus terjadi. Ya, jadi kita telah menjalani kehidupan yang sebagaimana lazim ya, dan tiba-tiba ada satu masa di mana apa yang kita lakukan berubah. Apa yang kita lakukan tidak seperti yang biasanya, tetapi saudara, saya mau katakan masa ini sifatnya hanya sementara. Sekali lagi saya katakan sifatnya hanya sementara. Setelah masa jeda ini lewat, kita akan kembali kepada masa-masa yang sebagaimana mestinya kita jalani. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tahukah Anda bahwa sebenarnya masa jeda seperti ini terjadi juga di dalam firman Tuhan. Terjadi juga kepada umat Allah.
Ya, contoh yang paling nyata terjadi di dalam masa jeda ini adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam kitab Lukas pasal yang ketiga ayat 23, di situ firman Tuhan berkata, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Ya, itu ada di dalam kitab Lukas 3 ayat 23. Nah, saudara, coba Anda ambil waktu sejenak merenung akan pertanyaan yang saya berikan ini. Kira-kira apa sih yang Yesus lakukan selama ini sebagai Allah, sebagai Tuhan? Saya percaya Anda semua akan punya jawaban seperti ini. Oh, sebagai Allah, sebagai Tuhan, Dia menciptakan, Dia memberi kehidupan, Dia melakukan hal-hal yang Dia lakukan sebagai Allah. Ya, saya percaya ya itu adalah jawaban kebanyakan daripada kita semua. Dan saya juga kalau ditanya apa sih pekerjaan Yesus, ya saya juga akan menjawab seperti itu. Dan saat ini juga sebagaimana firman Tuhan dikatakan di dalam kitab Ibrani, Dia bersyafaat buat kita semua. Itu adalah apa yang Yesus lakukan selama ini sebagai Allah. Tapi saudara, yang menarik adalah seperti ini. Ada satu masa di mana setelah ribuan tahun, Yesus yang adalah Allah mengambil sebuah masa yang berbeda. Maksud saya bukan masa yang berbeda, tetapi mengambil sebuah tindakan yang berbeda. Apa tindakan tersebut yang Yesus lakukan? Tindakan yang Yesus lakukan adalah Dia menjadi seorang manusia, walaupun Dia juga adalah 100% Allah. Nah saudara, coba kita bayangkan Yesus yang adalah Allah menjadi manusia. Nah ya, ini adalah hal yang udah biasalah buat kita semua dengar khotbah ini. Yesus datang ke dunia ini untuk mati untuk dosa Anda dan saya. Yesus datang untuk menebus dosa Anda dan saya. Tapi saudara, bukan masalah itunya yang saya mau bahas, tetapi yang saya mau bahas adalah seperti ini. Yesus mengambil kesempatan, mengambil masa jeda ya selama 30 tahun, merubah kebiasaan yang Dia biasa lakukan. Anda bayangkan saudara, kita semua tahu Yesus adalah firman Allah. Yesus adalah Allah ya. Dan firman Tuhan berkata lewat firman-Nya semua yang dikatakan terjadi. Waktu Allah menciptakan dunia ini, di situ dikatakan waktu Allah berfirman, waktu Yesus berfirman, dan kemudian apa yang diciptakan terjadi. Nah saudara, Anda bayangkan Yesus yang menciptakan manusia ini lahir sebagai manusia yang boleh dikatakan sebagai manusia waktu Dia lahir sebagai bayi yang tidak berdaya. Saudara, coba Anda pikirkan, Allah sang pencipta, kemudian Dia terlahir sebagai bayi yang tidak berdaya. Bukan cuma itu, saya yakini juga Yesus menjalani sebuah kehidupan yang normal sebagai seorang anak. Dia harus belajar jalan, Dia harus dituntun, Dia harus disuapi, Dia harus dikasih makan. Minta maaf saudara, Dia harus digantikan. Waktu itu sih belum ada popok ya, tapi Dia belum ada diaper, tapi Dia harus digantikan ya pakaian dalamnya. Saudara, Anda bayangkan Yesus yang begitu berkuasa jadi manusia selama 30 tahun. Dia mengizinkan hidupnya masuk di dalam masa jeda tersebut. Nah, jadi kita melihat saudara, ada suatu masa jeda yang Yesus alami dalam hidupnya. Ada perubahan kebiasaan yang harus Dia alami. Jadi saudara, kalau Anda merasa bahwa kok kayaknya udah gak enak banget nih di rumah kelamaan,
nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa joka-joka, nggak bisa keliling-keliling. Saudara, ya mungkin Anda baru alami beberapa hari, beberapa minggu, tapi kalau Yesus, saudara, dia lewati selama 33,5 tahun masa-masa seperti itu. Contoh yang lain, orang yang mengalami masa jeda di dalam kehidupannya, yang mengalami sesuatu yang berbeda daripada lazimnya. Di dalam perjanjian lama ada kisah tentang Yusuf, ya. Saudara, kita tahu di dalam kitab Kejadian, di situ diceritakan Yusuf adalah anak yang paling dikasihi oleh bapaknya Yakub. Bapaknya Yakub membuat dia sebuah pakaian yang sangat mahal. Saudara, kalau di zaman dahulu, kalau orang itu bisa dinilai dari pakaiannya dia. Berbeda dengan zaman sekarang, sangat mudah untuk membuat pakaian, tapi zaman dahulu, saudara, bukan sesuatu yang mudah untuk membuat pakaian. Dan di situ dikatakan Yusuf secara khusus dibuatkan jubah yang bukan hanya indah tetapi sangat indah oleh Bapa. Nah, saudara, ya kita melihat bagaimana Yusuf itu mempunyai suatu kehidupan yang saya boleh katakan sudah cukup baik lah, ya. Bukan mapan tetapi baik. Tetapi saudara, tiba-tiba yang terjadi kepada Yusuf setelah dia menerima mimpi, setelah dia menerima janji Allah, dia memasuki suatu masa jeda yang andai kata saya menjadi Yusuf, itu bukanlah masa jeda yang mudah. Yusuf dijual menjadi seorang budak. Dari seorang yang hidupnya bisa dikatakan dia sangat dimanja oleh bapaknya, tiba-tiba dia harus mulai bekerja. Dan bekerjanya bukan bekerja yang biasa, tetapi bekerja secara paksa karena dia seorang budak. Dan dia harus melakukan hal-hal yang mungkin belum pernah dia lakukan sebelumnya. Dan bukan cuma itu, saudara, kalau kita mengetahui kehidupan daripada budak, ya bisa jadi, belum tentu sih, tapi bisa jadi Yusuf kerja melebihi jam yang seharusnya dia bekerja. Bisa jadi dia harus bekerja selama 16 jam di dalam satu hari. Bisa jadi dia tidak tidur secara normal. Dia mengalami masa jeda yang tidak mudah di dalam kehidupannya. Nah, tapi saudara, kita belajar dalam firman Tuhan setelah Yusuf bekerja sekian lama di rumah daripada Potifar, dan Potifar melihat bahwa apapun yang dikerjakan oleh Yusuf berhasil, maka Potifar mempercayakan kepercayaan yang lebih tinggi kepada Yusuf. Dan saya meyakini pada saat itu kehidupan Yusuf sudah mulai tertata kembali, di mana dia tidak harus melalui masa jeda tersebut. Dia sudah mulai melewati masa jeda tersebut. Dan pada saat kehidupan Yusuf sudah tertata dengan baik kembali, yang terjadi di dalam kehidupannya justru adalah masa jeda yang kedua yang lebih menyakitkan. Kita tahu bagaimana dia difitnah oleh istri tuannya untuk bisa melakukan dosa, dan Yusuf menolak, dan akhirnya istri tuannya Potifar memfitnah dia sehingga dia harus dijebloskan ke dalam penjara. Dan saudara, kita tahu yang terjadi, dia harus mengalami masa jeda yang kedua dalam hidupnya. Dia menjadi seorang tahanan. Nah saudara, seorang tahanan di zaman dahulu berbeda dengan seorang tahanan di zaman yang sekarang. Saudara, zaman dahulu tidak ada listrik. Penjara tersebut berada di dalam tempat yang benar-benar gelap, tempat-tempat yang benar-benar sangat tidak nyaman lah. Itu yang harus dialami oleh Yusuf. Dia mengalami masa jeda yang kedua di dalam kehidupan. Bapak ibu saudara, Anda bisa bayangkan betapa sulitnya Yusuf mengalami akan masa jeda tersebut. Tetapi saudara, waktu saya belajar kisah Yusuf, yang menarik adalah seperti ini. Yusuf tiap kali dia berada di dalam masa jedanya, dia tidak menyerah dengan apa yang terjadi dalam hidupnya. Dia bahkan justru menikmati akan hidupnya. Dia justru belajar daripada apa yang dia bisa pelajari di dalam hidupnya. Dia terus membangun akan kehidupannya. Itu yang dilakukan oleh Yusuf. Bahkan dia berupaya untuk membantu semua orang yang dia bisa bantu untuk hidupnya ini semakin lebih baik. Ini yang dilakukan oleh Yusuf.
Nah saudara, ya tadi saya sudah singgung juga tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam masa jedanya saudara, bukan berarti Yesus hanya duduk pangkut kaki saja. Kita belajar bagaimana waktu Yesus berusia 12 tahun, Yesus pergi ke bait Allah dan dia berdiskusi dengan ahli-ahli Taurat, dengan orang-orang Farisi. Dan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi mengatakan, anak ini adalah anak yang bukan anak sembarangan, anak yang mempunyai ilmu. Dari mana dia tahu semua ilmu ini? Dan saudara, saya mempercayai Yesus mengetahui hal demikian. Bukan berarti Yesus langsung di-download oleh Allah Bapa di surga untuk bisa untuk mengetahui semua ahli Taurat tersebut. Saya percaya sebagai seorang anak Yahudi, Yesus harus diajarkan oleh papa mamanya untuk membaca kitab Taurat. Bukan membaca sih, tetapi untuk bisa tahu tentang kitab Taurat. Yesus diajarkan oleh papa mamanya untuk bagaimana dia harus hidup sebagai seorang anak Yahudi. Nah saudara, saya mempercayai bahwa Yesus di dalam kehidupannya selama 30 tahun di dalam masa jeda tersebut, Yesus membangun hidupnya. Bahkan bukan cuma dia mengetahui akan ilmu Taurat, kita bisa pelajari juga bagaimana dikatakan Yesus adalah seorang tukang kayu. Dan bukan hanya tukang kayu biasa, tetapi dikatakan kalau dalam bahasa aslinya dia adalah seorang kontraktor kayu. Jadi Yesus juga membangun selama 30 tahun tersebut, tidak melakukan pelayanan dengan menjadi seorang tukang kayu yang terbaik. Dia membangun hidupnya selama masa jeda tersebut. Nah saudara, ada contoh yang lain juga di dalam firman Tuhan selain Yesus dan Yusuf. Di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat pertama, di situ firman Tuhan berkata, lalu berkatalah Elia orang Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Nah saudara, saya mau untuk kita loncat langsung ke dalam 1 Raja-Raja 18 ayat yang pertama. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun ketiga, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Nah saudara, di dalam ayat yang sebelumnya kita baca, di situ Allah berfirman lewat Elia kepada Israel yang pada saat itu diperintah oleh Raja Ahab yang jahat. Allah mengatakan kepada maksudnya Allah menyampaikan lewat Elia bahwa tidak akan ada hujan yang turun ke atas bangsa Israel. Jadi saudara, ada krisis air pada zaman tersebut. Dan itu kalau kita baca di dalam pasal yang ke-18 terjadi selama 3 tahun. 2 minggu lalu dan minggu lalu kita sudah belajar bahwa krisis bisa terjadi kepada semua orang, termasuk anak-anak Tuhan. Nah, krisis air ini juga dialami oleh Elia dan sebuah orang percaya. Bahkan bukan cuma krisis air, karena krisis air itu menyebabkan krisis pangan juga. Ya, sampai diceritakan tidak ada lagi rumput dapat ditemukan dimanapun, ya hanya di beberapa tempat saja. Bahkan kalau kita baca di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-18, di situ Ahab dan kemudian hambanya pada saat itu mereka pergi keliling seluruh Israel untuk mencari rumput untuk diberi makan kepada hewan-hewan mereka dan ternak mereka. Dan juga tadi saya sudah katakan bahwa krisis tersebut krisis tersebut mengena juga kepada anak-anak Tuhan. Selain Elia yang mengalami akan krisis tersebut, kita tahu bahwa ada ribuan nabi-nabi juga yang pada saat itu diberi makan oleh hambanya si Ahab secara sembunyi-sembunyi. Dalam pengertian bahwa nabi-nabi Tuhan tersebut juga mengalami akan krisis. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya tadi saya bicara tentang masa jeda, di mana kita melakukan kegiatan-kegiatan yang lazim, dan kemudian tiba-tiba ada satu masa kegiatannya jadi gak lazim, tapi kemudian semua kembali akan normal. Puji Tuhan. Nah ini juga dialami oleh Elia. Kita belajar bagaimana Elia selama hidupnya dia seorang nabi melakukan sesuatu yang normal. Tiba-tiba Tuhan berkata, Elia, aku tidak akan mengirimkan hujan selama 3 tahun. Dan saudara, Tuhan suruh Elia pergi ke arah sana, ke sungai Kerit,
dan kemudian tinggallah di sana, bersembunyilah di sana. Dan kita tahu dalam firman Tuhan, Elia berada di sana dan tiap hari kerjaannya cuma makan, minum, doa dan rebahan mungkin ya. Mungkin juga Elia olahraga. Dan kita tahu bahwa makanan dikirim oleh GoGagak ya, pada saat itu belum ada Gojek, tapi mungkin GoGagak pada saat itu ya. Dan saudara ya, Gagak tiap hari kirim makanan sama Elia, sampai dikatakan sungai tersebut menjadi kering. Ya saudara, coba kita renungkan terlebih dahulu waktu saya katakan menjadi kering. Saudara, saya yakin waktu Elia melihat airnya itu semakin lama, kok semakin sedikit. Mungkin Elia dalam hati berkata, ya Tuhan pasti akan buat mujizat, airnya jadi banyak. Tapi saudara, yang terjadi bukan airnya jadi tambah banyak, malah habis saudara. Dan kemudian kalau kita baca selanjutnya di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17, di situ dikatakan bahwa setelah airnya kering, dan kemudian Tuhan menyuruh untuk Elia pergi ke Sidon, dan kemudian di Sidon di situ ada seorang janda dari Sarfat yang pada saat itu juga hampir mati. Dia hanya punya segenggam akan tepung dan sedikit minyak untuk dia masak terakhir kalinya, untuk dia bisa makan bersama-sama anaknya. Tetapi kemudian kalau kita baca di dalam firman Tuhan, Tuhan justru memelihara Elia dari yang sedikit tersebut. Jadi saudara, seperti yang saya katakan tadi, minggu lalu, krisis bisa terjadi kepada semua orang, baik orang yang percaya maupun orang yang belum percaya. Tetapi seperti yang kita sudah belajar bersama-sama, bagaimana kita menghadapi akan krisis tersebut. Nah saudara, saat ini kita sedang belajar bersama-sama tentang masa jeda ini. Ada perubahan cara hidup yang Elia alami. Selama 3 tahun Elia cuma berada di tepi sungai Kerit. Dan kemudian setelah di tepi sungai Kerit, dalam masa 3 tahun tersebut juga dia harus hidup bersama dengan seorang janda dan anaknya. Dan minta maaf, makannya cuma roti. Sekali lagi, cuma apa? Roti. Tapi Tuhan tetap memelihara. Jadi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan pasti pelihara hidup kita semua. Amin. Nah saudara, kembali lagi kepada masa jeda tersebut. Ini yang terjadi kepada orang-orang ini. Mereka mengalami yang namanya masa jeda tersebut. Jadi saudara, kalau saat ini kita sedang mengalami masa jeda ini, saudara, saya percaya ada satu rencana dan maksud Tuhan di balik daripada masa jeda ini. Saudara, kita nggak tahu kapan krisis ini akan berakhir, kapan penyakit ini akan pulih di Indonesia secara khusus, dan kemudian secara membesarnya di seluruh dunia. Kita nggak tahu kapan akan selesai. Tapi ya kalau kita pelajari di Wuhan sana, di RRC, mereka bisa mengatasinya dalam jangka waktu kira-kira ya 3-4 bulan, di mana sudah mengalami penurunan dan orang yang sakit dan sembuh sudah semakin lebih banyak. Tapi kita nggak pernah tahu apakah akan 3 bulan atau seperti yang terjadi di Vietnam, dimana saat ini yang Vietnam, dimana mereka lebih dulu kena corona tapi saat ini sudah lebih duluan pulih. Atau mungkin seperti di Singapura atau di tempat-tempat lain, kita nggak tahu. Atau mungkin bisa jadi lebih lama ya, seperti yang saat ini terjadi di Eropa. Ya, memang belum terlalu lama, tetapi saat ini ada kecenderungan bahwa yang terjadi akan lebih lama. Nah saudara, kita nggak tahu kapan krisis ini berakhir. Tapi yang terpenting adalah, sekali lagi yang saya mau ulangi, yang terpenting adalah bagaimana kita bertindak di tengah-tengah masa jeda ini. Apa yang
kita perlu lakukan di masa jeda ini? Nah, yang pertama yang kita akan pelajari, apa yang kita perlu lakukan di tengah-tengah masa jeda. Yang saya mau katakan, yang pertama, nikmatilah masa jeda ini. Nikmati. Saat ini anak-anak bisa kumpul di rumah, nikmati. Bisa berkumpul sama keluarga, nikmati. Bisa melakukan aktivitas bersama-sama, nikmati. Saudara, ya, saya yakin bila Tuhan mengizinkan masa-masa seperti ini terjadi, pasti selalu ada rencananya di balik daripada apa yang terjadi. Segala hal yang buruk yang terjadi, Tuhan bisa mengubahnya untuk kebaikan. Dan waktu Anda menikmati, gunakan sebagai sesuatu yang membuat diri Anda lebih berbahagia lagi. Anda mungkin selama ini terlalu banyak kerja, terlalu banyak melakukan aktivitas sehingga saudara kurang istirahat, saudara kurang hiburan. Nikmati, ya. Firman Tuhan di dalam Amsal 17 ayat 22, di situ dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, saudara, gunakan masa-masa ini supaya diri Anda bisa lebih bahagia lagi. Jadi kalau saya katakan nikmati, bukan berarti kemudian membuat Anda lebih stres, bukan. Tapi nikmati dalam pengertian buatlah diri Anda lebih berbahagia. Ya, Anda bisa menikmati hobi Anda bisa lebih, mungkin istirahatnya bisa lebih panjang, Anda bisa lebih punya waktu nonton bersama-sama anak-anak Anda, bermain bersama-sama dengan keluarga Anda. Nikmati. Yang kedua, ya, saudara, adaptasi dengan masa yang Anda alami sekarang. Yesus mengadaptasi dirinya dari Allah jadi manusia. Dari Allah yang berkuasa, Dia mengizinkan untuk seorang wanita bernama Maria dan Yusuf menolong dia untuk dia bisa bertumbuh. Dia harus digendong ke sana kemari. Dia harus diberi makan, dia harus disuapin, dia harus diajarkan berbagai macam tata cara. Yesus beradaptasi waktu dia hidup di dunia ini. Dia harus mengalami yang namanya panas terik. Dia harus mengalami yang namanya jalan kaki. Dia harus mengalami yang namanya kepanasan. Dia harus mengalami yang namanya debu dan semuanya. Yesus beradaptasi. Demikian juga Yusuf, dari anak yang punya jubah yang paling indah, anak yang paling dimanja. Pada saat dia menjadi budak, dia ditelanjangi, dia harus bekerja keras, dia mendapatkan makanan yang secukupnya. Bahkan mungkin bisa jadi makanan tersebut belum tentu merupakan makanan yang layak yang selama ini dia pernah makan, tetapi dia harus beradaptasi. Demikian juga Elia yang mempunyai pelayanan yang luar biasa, tetapi selama 3 tahun dia tidak bisa melakukan apa-apa. Saya membaca di dalam firman Tuhan cuma beberapa mujizat yang dia lakukan, dan mujizat tersebut utamanya dilakukan untuk janda dari Sarfat tersebut. Mereka semua beradaptasi. Demikian juga kita perlu untuk belajar beradaptasi dengan situasi yang terjadi. Kalau selama ini mungkin kita gak biasa untuk kita berjumpa dengan orang, rapat secara online, kali ini kita harus beradaptasi. Ibadah kita yang biasanya dilakukan bersama-sama, tapi karena masa jeda yang Tuhan izinkan, kita harus beradaptasi. Kita biasanya mungkin kurang waktu berdoa untuk bersama-sama dengan keluarga. Kali ini kita beradaptasi. Mungkin selama ini kita
nggak pernah menggunakan teknologi untuk jualan online. Kali ini kita harus kembali lagi beradaptasi. Mungkin kita dahulu cara belajarnya sangat konvensional. Saat ini kita harus beradaptasi dengan belajar yang namanya online. Saudara, saya cuma mau katakan di masa jeda ini jangan sampai Anda jadi lumpuh sehingga tidak bisa buat apa-apa. Jangan sampai Anda hanya sibuk Facebookan, sibuk Instagram saja, sibuk buat lihat sana lihat sini tanpa bisa melakukan apapun, atau Anda hanya sibuk di rumah nonton terus, atau sibuk dengan sesuatu yang tidak berguna. Coba mulai saat ini minta hikmat Tuhan bagaimana caranya Anda beradaptasi dengan situasi yang ada. Yang ketiga yang bisa dilakukan di dalam masa jeda ini, belajarlah sesuatu yang baru. Bangun hidup Anda. Saudara, saya sudah seringkali sampaikan bahwa saat ini dunia sedang mengalami perubahan. Saya pernah mendengar seorang yang ahli dalam bidang pendidikan, dia katakan seperti ini. Dalam tahun-tahun ke depan, cara orang belajar akan berbeda. Gelar S1, S2, S3 bukan lagi sesuatu yang diutamakan. Saat ini sedang dipersiapkan belajar online, ulangannya juga online, dan tidak ada gelar yang diberikan. Tetapi kemudian dari kemampuan Anda, dari apa yang Anda pelajari, maka itu akan terekam di dunia teknologi. Dan dunia teknologi itu akan menyebarkan kepada orang-orang yang membutuhkan pekerja-pekerja yang handal, dan akan dikasih tahu orang ini pernah belajar ini, dia cukup handal, maka Anda akan akan diterima sebagai pekerja di tempat tersebut, bukan berdasarkan gelar Anda, tetapi karena kemampuan belajar Anda online. Oh saudara, perubahan banyak sekali terjadi belakangan ini. Atau saudara, mungkin Anda punya impian yang dulu Anda mau lakukan tapi belum pernah Anda bisa lakukan. Mungkin Anda punya kemampuan untuk menulis tetapi selama ini Anda nggak pernah lakukan. Mungkin Anda mempunyai kemampuan untuk menciptakan lagu tetapi Anda nggak pernah lakukan. Atau mungkin Anda mau belajar musik, Anda belum pernah lakukan. Saat masa jeda ini, di mana waktu-waktu ini jadi nggak normal, kembali sedang tidak normal, gunakan untuk belajar, membangun diri Anda. Atau Anda punya hobi yang selama ini belum pernah dilakukan atau terhambat untuk dilakukan, gunakan waktu tersebut yang saat-saat ini di mana Anda punya waktu lebih banyak. Ya, gunakan waktu tersebut juga untuk hobi Anda. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat saudara, yang keempat ini saya bukan menakut-nakuti saudara, tetapi saudara, seperti saya katakan tadi, kita nggak tahu kapan krisis ini akan berakhir. Saya mau mengajak kita semua sebagai jemaat Tuhan untuk waspada. Waspada dalam pengertian bukan waspada kita jadi ketakutan, bukan saudara. Tapi waspada dalam pengertian kita diajarkan Tuhan juga untuk berjaga-jaga. Sama seperti waktu bangsa Israel mau keluar dari tanah Mesir, mereka disuruh sama Tuhan untuk mereka mempersiapkan roti untuk pada saat mereka keluar dari tanah Mesir, mereka punya bekal untuk mereka keluar. Dan demikian juga saudara, saat-saat ini kita nggak tahu kapan krisis ini akan berakhir. Saudara, saat ini mulai terjadi kelesuan secara ekonomi. Usaha-usaha sudah mulai melambat. Toko-toko sudah mulai tutup, mall sudah mulai tutup. Saudara, tujuannya baik supaya orang sembuh daripada penyakit corona ini, atau memutus mata rantai daripada corona ini. Tapi ada efek sampingnya. Efek sampingnya adalah dimana mungkin ada orang-orang yang tidak mendapatkan pendapatan yang sebagaimana mestinya mereka terima, seperti yang masa-masa lazim. Nah saudara, buat Anda yang punya tabungan yang cukup, puji Tuhan, mungkin Anda bisa hidup selama 6 bulan atau 1 tahun ke depan. Tapi mungkin ada orang-orang yang
tabungan mereka belum tentu cukup untuk 1 bulan. Mereka mungkin gak punya apa-apa. Jadi saudara, kita melihat bagaimana ada satu krisis ekonomi yang bisa saja terjadi. Nah tentu kita berdoa supaya krisis ini cepat berlalu. Nah tujuan saya kasih tahu ini, tujuannya adalah supaya kita waspada. Nah waspada dalam pengertian seperti ini ya. Jadi saudara, ya saya anjurkan untuk kita punya makanan yang kita bisa simpan untuk 1-2 bulan ke depan. Anda bisa punya makanan yang cukup, ya beras yang Anda bisa simpan untuk 1-2 bulan ke depan, minyak atau kebutuhan-kebutuhan yang lain. Tentu kalau saya bilang 1-2 bulan ke depan, jangan kemudian langsung beli beras, langsung beli 25 karung ya. Dalam pengertian kalau di rumah cuma 4 orang terus Anda beli 25 karung, itu namanya Anda sudah nimbun. Ya itu hal yang gak perlu ya. Ya kalau cuma di rumah 4 orang dan Anda tahu ya dalam 1 bulan habisnya 1 karung, ya belilah 1-2 karung. Minyak, gula, simpanlah. Nah itu bukan untuk kita semata saudara. Apabila ada tetangga kita yang kesulitan, apabila ada orang lain yang kesulitan, kita bisa jadi saluran berkat kepada mereka. Berikan kepada mereka, tolong mereka. Sekali lagi, bukan hanya untuk kita, tapi untuk orang-orang yang kesulitan. Nah saudara, bukan hanya itu saja ya. Saya menganjurkan kepada Anda yang diberkati oleh Tuhan, mulai berdoa, mulai sisihkan dana Anda. Bila dalam masa krisis ini terjadi, mulailah berpikir untuk menolong orang-orang yang susah. Mulailah berpikir untuk menolong orang-orang yang memerlukan bantuan. Ya saudara, ini yang saya maksudkan dengan waspada. Apakah akan terjadi? Kita nggak tahu, tetapi ya saya cuma mau anjurkan. Ya karena melambatnya ekonomi dan kemudian juga perputaran keuangan juga agak melambat. Ya puji Tuhan, pemerintah kita sudah mau mencairkan BLT ya oleh anugerah Tuhan. Tetapi saudara, kita tetap perlu untuk waspada. Waspada bukan hanya sekali lagi untuk diri kita, tapi waspada juga untuk membantu orang-orang yang kesusahan. Nah, saudara ya, nanti di dalam channel YouTube kita juga nanti akan diajarkan bagaimana caranya untuk menanam sayur di rumah Anda. Nah saya menganjurkan juga untuk Anda, ayo mulai tanam sayur di rumah Anda. Tanam tanaman yang bisa Anda konsumsi supaya apabila ada suatu krisis yang terjadi, Anda siap untuk menghadapi krisis tersebut ya. Kalau untuk Anda yang tinggal di pedesaan sih Anda nggak perlu khawatir ya. Tapi kita tinggal di perkotaan ya, kita perlu menghadapi segala macam sesuatu yang bisa terjadi. Ya, saya menganjurkan kepada setiap daripada kita, mari kita siap menghadapinya dan juga siap untuk membantu orang-orang yang kesusahan. Sekali lagi ya, kita harus waspada. Dan berikutnya yang terakhir bukan berarti ini hal yang paling terakhir yang kita harus lakukan. Terakhir justru ini yang paling utama, yang sudah sering kita bahas dalam menghadapi krisis ini, dalam masa jeda ini. Cari wajah Tuhan. Sekali lagi saya katakan, cari wajah Tuhan. Anda lebih punya banyak waktu saat-saat ini untuk cari wajah Tuhan. Baca firman-Nya, baca buku-buku rohani, perdalam akan kehidupan kerohanian Anda. Sungguh-sungguh sama Tuhan, berseru sama Tuhan. Tanya Tuhan, Tuhan apa yang saya harus lakukan dalam hidup saya di masa-masa seperti saat ini. Dan saya percaya Tuhan akan bicara sama Anda. Apa yang perlu Anda lakukan. Atau mungkin Tuhan akan bicara dalam hidup Anda bagaimana Anda bisa menolong lebih banyak orang. Bagaimana Anda bisa jadi terang menghadapi situasi yang terjadi saat ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saat ini kita sedang sekali lagi memasuki masa jeda. Masa di mana ini hanya
sementara. Satu saat akan berakhir. Tapi jangan biarkan masa jeda ini memenjara Anda. Atau jangan biarkan masa jeda ini membuat hidup Anda tidak produktif. Atau membuat masa jeda ini menjadi masa di mana Anda hidup di dalam ketakutan atau kekhawatiran. Atau membuat hidup Anda malah bukannya jadi berkat, jadi terang, malah Anda menjadi orang-orang yang justru memaksakan kehendak Anda. Jangan. Tapi jadikan masa jeda ini masa di mana Anda jadi terangnya Tuhan, berkatnya Tuhan. Hidup Anda semakin bersinar. Setelah masa jeda itu, kita akan kembali kepada masa yang biasa-biasa saja. Dan mungkin kepada masa yang biasa tersebut akan terjadi pola-pola yang berbeda. Ada terjadi perubahan-perubahan. Dan saudara, saya yakin pada saat masa jeda Anda sudah jadi terang. Waktu masa yang bersinar ini Anda akan menjadi terangnya Tuhan yang lebih bersinar lagi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, firman-Mu pada saat ini Tuhan. Kami berdoa biarlah ya Tuhan, hidup kami di dalam masa-masa seperti ini, masa jeda ini, kami terus bersinar, kami terus jadi terang, kami terus jadi berkat, kami menjadi efektif Tuhan Yesus. Dan biarlah ya Tuhan di masa-masa ini Tuhan, kami menjadi orang-orang yang bisa menikmati apa yang terjadi. Kami bisa beradaptasi Tuhan, kami bisa belajar sesuatu. Dan juga ya Tuhan, kami bisa menjadi orang-orang yang waspada juga menghadapi situasi yang terjadi. Dan yang terutama kami menjadi orang-orang yang terus mencari wajah. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Biarlah firman-Mu yang sudah disampaikan boleh tertanam, berakar, bertumbuh, serta berbuah dan berlipat. Dalam nama Yesus telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.